Pada hari ulang tahun seorang gadis yang ke-18, pemuda yang disukainya bunuh diri dan penyebab kematian pemuda itu selalu menjadi misteri. 10 tahun kemudian, gadis itu tiba-tiba kembali ke masa lalu. Sambil mencari tahu penyebab bunuh diri pemuda itu, ia juga mencoba mengubah nasibnya. Bisakah ia menyelesaikan keinginannya? Setelah jam pelajaran, Oharin meninggalkan kelas dan berlari menuju ruang fotografi sekolah. Hari ini adalah hari yang sangat berarti, bukan hanya ulang tahun Oharin yang ke-18, tetapi juga hari ia memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Ji Seo-jeon, teman selama 10 tahun. Sebenarnya ia sudah menyukai Seo-jeon sejak lama. Oharin mendorong pintu studio foto. Oharin melihat pemandangan ulang tahun yang didekorasi dengan cermat. Kebahagiaan gadis remaja itu terlihat jelas di wajahnya. Ia perlahan berjalan menuju ruang gelap yang tersembunyi, menantikan kejutan lain apa yang telah disiapkan Seo-jeon untuknya. Saat tirai ditarik, senyum Oharin seketika membeku di wajahnya, diikuti oleh tangisan putus asa setelah guncangan. Ji Seo-jeon terduduk di lantai, luka sayatan di pergelangan tangannya terlihat mengerikan. Ulang tahun Oharin ke-18 yang tak terlupakan. Ketika pemuda yang ia sukai meninggal tepat di depan matanya, waktu berlalu 10 tahun kemudian, Oharin menjadi seorang petugas penyelamat hewan. Dalam pekerjaannya ia selalu bersemangat, tidak mempedulikan bahaya. Keberanian ini membuat rekan-rekan kerjanya sangat kagum. Kembali ke kantor, Oharin melihat kue tart yang dikirim Du Sujin di atas meja. Saat itulah Oharin teringat bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ia segera berterima kasih kepada Du Sujin. Namun bagi Oharin, makna ulang tahun bukan hanya ucapan selamat, tetapi juga memiliki makna berat lainnya, yaitu hari peringatan kematian Ji Seo-jeon. Oharin meminta Du Sujin untuk menyampaikan salamnya saat berziarah. Begitu kata-kata itu selesai, rekan kerjanya buru-buru memberitahu ada kasus penyelamatan darurat. Oharin segera menutup telepon dan mengikuti mobil ke lokasi kejadian. Tujuan persisnya adalah SMA tempat ia dan Ji Seo-jeon pernah bersekolah. Rekan kerjanya tahu ini sekolah lamanya. Mereka penasaran bertanya tentang cinta pertamanya di SMA, tetapi Oharin tidak ingin membicarakan hal itu. Oharin hanya mengatakan bahwa saat itu ia hanya ingin lulus secepatnya, tanpa ada kenangan romantis. Meskipun bersikap tenang, tetapi ketika Oharin melangkah ke halaman sekolah, setiap pemandangan dapat membangkitkan ingatannya di jalur antrean kantin. Oharin dan Ji Seo-jeon pernah bertengkar karena masalah fotografi. Ji Seo-jeon yang menyukai fotografi tidak pernah dengan senang hati memotret Oharin, meskipun Oharin memintanya. Ia juga selalu menolak dengan nada meremehkan. Sebaliknya Oharin meskipun tidak sengaja terjatuh dan ditopang oleh Ji Seo-jeon, momen pipi bertemu pipi membuat batinnya bergetar hebat. Namun, menghadapi ejekan teman sekelas, ia tetap berbohong pada dirinya sendiri bahwa ia sama sekali tidak akan menyukai Ji Seo-jeon. Kembali ke kenyataan, Oharin menghela napas, tetapi setiap langkah selalu membawanya ke dalam kenangan tentang Ji Seo-jeon. Di bangku panjang di jalan setapak taman kecil, Oharin pernah bersama teman sekelasnya bimbang apakah harus menyatakan perasaannya kepada Ji Seo-jeon. Akhirnya Oharin mundur karena takut ditolak. Kembali ke kenyataan, Oharin mengejar anjing kecil yang berlari menuju studio foto, berlari di koridor yang familiar. Di telinga Oharin kembali terdengar suara panggilan yang semakin akrab dalam ingatan Oharin. Ji Seo-jeon pernah memanggilnya seperti itu berkali-kali lalu melewatinya. Saat itu mereka akan duduk di kelas. Ji Seo-jeon mengajari Oharin memasang film. Sambil berbicara, Ji Seo-jeon mencoba bertanya apa pendapat Oharin tentang dirinya. Ia malah dengan gugup mengatakan bahwa mereka adalah teman. Untuk menyembunyikan perasaan sukanya, Oharin bahkan sengaja berinteraksi akrab dengan siswa laki-laki lain, yang membuat Ji Seo-jeon kecewa. Dalam interaksi masa SMA, sebenarnya ada banyak peluang bagi mereka untuk mendekatkan diri, tetapi semuanya gagal karena harga diri yang berkata lain dari apa yang dipikirkan. Keluar dari ingatan, Oharin karena mencari anjing kecil itu kembali menarik tirai pintu tersebut. Bayangan kematian Ji Seo-jeon masih menghantui pikiran. Ia berusaha menahan emosi yang meluap di dalam hatinya. Saat ini suara di belakangnya menariknya kembali ke kenyataan. Anjing kecil itu duduk di sudut dinding. Oharin segera menggendongnya keluar dari studio foto. Setelah menyelesaikan kasus penyelamatan ini, Oharin menerima pesan ajakan berkumpul dari teman-temannya. Ia segera berpamitan dengan rekan kerjanya dan pergi ke tempat yang disepakati. Oharin melewati sebuah toko foto tua di dekat sekolah. Ia terkejut karena toko foto itu masih beroperasi. Saat itu Oharin menemukan kamera yang pernah digunakan Ji Seo-jeon di etalase. Masih dalam status menunggu untuk diambil kembali, ia pun melangkah masuk ke toko tersebut dan menyebutkan namanya untuk mengambil kamera dan setumpuk foto yang sudah dicetak. Setelah membayar, pemilik toko dengan antusias memberinya penanda buku. Di atasnya tertulis pepatah bahwa manusia tidak bisa hidup dalam masa lalu. Mungkin kalimat ini menyentuh hati Oharin,
Ketika pemilik toko hendak mengingatkan bahwa ada surat di dalam kantong foto, Oh-harin sudah terburu-buru pergi. Oh-harin tiba di kedai makanan kaki lima. Teman-teman membantu Oh-harin merayakan ulang tahun, mulai dari membuat permohonan hingga bersulang. Suasananya sangat harmonis. Sampai seorang teman bertanya tentang lokasi penyelamatan hari ini, setelah Oh-harin dengan santai menjawab bahwa itu adalah SMA tempat ia pernah bersekolah. Semua orang seketika terdiam. Ji Seo-jeon kembali disebut-sebut. Teman-teman sekolah lama ini hingga kini masih tidak mengerti mengapa Ji Seo-jeon bunuh diri. Oh-harin tidak ingin membicarakan Ji Seo-jeon. Ia memaksakan senyum dan mengatakan bahwa kematian Ji Seo-jeon adalah kesalahannya. Lalu ia pergi dengan sedih. Sebenarnya setelah Ji Seo-jeon meninggal, Oh-harin selalu merenungkan kesalahannya. Ia merasa saat itu jika saja ia lebih peduli sedikit pada Ji Seo-jeon, lebih ingin tahu sedikit tentang masalahnya, mungkin ia sudah bisa melepaskan ikatan di hatinya. Bahkan mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Setibanya di rumah, Oh-harin melihat foto-foto yang pernah diambil Ji Seo-jeon. Keindahan yang pernah ada hanya menyisakan kesedihan. Ia membakar foto-foto itu. Tepat saat ini ia menemukan surat di dalam kantong. Oh-harin membukanya dan ternyata itu adalah surat cinta Ji Seo-jeon yang menyatakan perasaannya kepadanya. Ternyata ia sama seperti Oh-harin, selalu suka tetapi tidak berani mengungkapkan perasaannya. Cinta terpendam dua arah ini melalui banyak liku-liku, akhirnya tetap terhenti pada hari Oh-harin bersiap untuk menyatakan perasaannya. Tidak bisa lengkap. Oh-harin menangis. Ia sangat ingin bertemu Ji Seo-jeon sekali lagi. Saat ini api di foto telah membakar tanggal pengambilan foto 10 tahun yang lalu. Setelah sebagian cahaya kuning menghilang, Oh-harin membuka mata. Oh-harin kembali ke 10 tahun yang lalu dan sedang duduk di bus menuju sekolah. Sementara di luar jendela adalah Ji Seo-jeon yang sedang mengayuh sepeda dengan cepat melintas. Oh-harin secara naluriah menganggap ini hanya mimpi. Ia segera meminta bus berhenti dan mengejar Ji Seo-jeon. Ketika naik ke lantai atas, Oh-harin tidak sengaja melukai lututnya. Ia mendorong pintu studio foto. Ji Seo-jeon sedang menarik tirai dan keluar dari ruang gelap. Pria yang dirindukan Oh-harin selama 10 tahun, kini muncul hidup-hidup di depannya. Oh-harin pernah berpikir jika ia bisa memimpikan Ji Seo-jeon, ia pasti akan memeluknya erat-erat. Ia menerjang ke pelukan Ji Seo-jeon dan mengungkapkan kerinduannya padanya. Saat ini teman-teman sekelas lainnya juga masuk satu persatu. Melihat mereka berdua sedang berpelukan, mereka langsung penasaran, mendesak bertanya apakah mereka sedang berkencan. Saat ini Cha Eun-song menemukan lutut Oh-harin yang berdarah, tetapi Oh-harin merasa tidak masalah terluka dalam mimpi. Ji Seo-jeon tanpa berkata apa-apa langsung menariknya ke ruang kesehatan. Ia sendiri yang menangani lukanya. Saat ini Cha Eun-song datang ke ruang kesehatan, menawarkan diri untuk mengantar Oh-harin kembali ke kelas. Tanpa menunggu jawaban Oh-harin, Ji Seo-jeon seolah merajuk dan setuju lebih dulu lalu meninggalkan ruang kesehatan. Oh-harin kembali ke kelas masih merasa dirinya berada dalam mimpi, dan juga merupakan mimpi yang sangat nyata. Oh-harin seketika merasa suasana hatinya sangat baik. Ia segera pergi ke dekat jendela kelas Ji Seo-jeon, dengan berani menyatakan perasaannya kepada Ji Seo-jeon yang sedang berdiri menjawab pertanyaan. Tindakan ini menarik ejekan dari teman sekelas dan pengusiran dari guru. Tetapi Oh-harin menganggap dalam mimpi ia bisa tidak perlu menahan diri. Oh-harin dengan berani menempel pada Ji Seo-jeon seperti permen karet. Melihat perilaku Oh-harin yang tiba-tiba tidak biasa, Ji Seo-jeon dan teman-teman sekelasnya tidak bisa menahan diri untuk menduga bahwa Oh-harin mungkin baru saja jatuh dan otaknya rusak. Ji Seo-jeon membawa sepeda dan bersiap untuk bolos sekolah. Oh-harin juga ikut, bersikeras meminta untuk duduk di kursi belakang sepeda Ji Seo-jeon. Mereka tiba di toko foto tua itu. Oh-harin melangkah masuk dan dalam hati ia memuji tempat ini sama persis seperti di kenyataan. Saat ini pemilik toko seolah merasakan sesuatu. Ia dengan lembut membenarkan pemikiran Oh-harin. Hal ini membuat Oh-harin merasa sedikit aneh. Pemilik toko mengeluarkan foto sesuai permintaan Ji Seo-jeon. Selagi Ji Seo-jeon pergi mengambil film, pemilik toko memberi isyarat kepada Oh-harin bahwa ketika ia mencetak foto, ia sering melihat wajah Oh-harin. Mendengar itu, Oh-harin diam-diam mengambil foto Ji Seo-jeon untuk dilihat. Tak disangka semuanya adalah dirinya. Ji Seo-jeon kembali setelah mengambil film dan membayar. Tepat ketika mereka berdua hendak pergi, pemilik toko memanggil Oh-harin kembali dan dengan serius memperingatkannya untuk tidak sembarangan mengubah masa lalu. Jika tidak ia akan menjadi tidak bahagia. Oh-harin terkejut. Namun ia tidak memikirkan baik-baik perkataan pemilik toko. Ia dengan senang hati mengikuti Ji Seo-jeon. Baginya, ini adalah mimpi yang membahagiakan. Di sini ia menjadi belak-belakan dan jujur, dapat dengan berani mengungkapkan perasaannya kepada Ji Seo-jeon. Oh-harin juga mengetahui bahwa Ji Seo-jeon diam-diam memotret dirinya. Oh-harin mengeluarkan ponselnya dan juga memotret wajah Ji Seo-jeon. Oh-harin tertawa dan berkata ia juga ingin memotretnya. Saat ini, semua cuaca dan pemandangan sangat indah. Oh-harin sangat ingin bersandar di punggung Ji Seo-jeon seperti itu. Tidak ingin terbangun, tetapi mimpi pada akhirnya tetaplah mimpi. Oh-harin kembali membuka matanya. Ia masih orang yang meneteskan air mata. Keesokan harinya Oh-harin bersiap untuk bekerja. Ia kembali melihat di
cermin ada bekas luka di lututnya. Padahal lutut yang terluka jelas-jelas adalah hal yang terjadi dalam mimpi. Sebelumnya tidak pernah ada. Oh Harin berpikir keras, tetapi melihat hari sudah hampir terlambat, ia pun bergegas lari keluar dari pintu. Dalam perjalanan bekerja, Oh Harin bertemu kembali dengan teman sekolahnya Cha Eun Song. Sekarang ia adalah seorang reporter. Ketika mereka berdua duduk berbincang, Oh Harin tidak sengaja melihat bekas luka di lutut Cha Eun Song. Oh Harin segera bertanya kepada Cha Eun Song apakah ia ingat asal-usulnya. Cha Eun Song menyebutkan dengan tepat waktu Oh Harin terluka. Hal-hal ini sama persis dengan yang terjadi dalam mimpi semalam. Pada saat yang sama, dalam pikiran Oh Harin juga tiba-tiba muncul ingatan-ingatan ini untuk memverifikasi ingatan-ingatan ini. Oh Harin kembali menelepon teman-teman SMA lainnya, tetapi cerita dari orang lain juga sepenuhnya sama dengan apa yang terjadi dalam mimpi. Oh Harin mencari ponsel yang ia gunakan saat SMA. Oh Harin berpikir jika mimpi yang diimpikan akan menjadi kenyataan, maka di dalam ponsel ini pasti ada foto Ji Seo Joon yang ia ambil. Setelah menyalakan ponsel, Oh Harin benar-benar melihat foto close-up Ji Seo Joon. Menggunakan mimpi untuk bolak-balik antara masa lalu dan masa kini, maka akan ada kesempatan untuk menebus penyesalan di masa lalu. Oh Harin bisa menyatakan perasaannya kepada Ji Seo Joon, bahkan mungkin bisa menyelamatkan ibunya. Oh Harin berpikir sambil berusaha mengingat kembali hal-hal yang ia lakukan sebelum memasuki mimpi semalam. Api yang menari di atas meja menarik perhatiannya, mungkinkah karena ia telah membakar foto. Oh Harin membawa keraguan, ia kembali membakar satu lembar foto Ji Seo Joon, ia hanya melihat api membakar tanggal. Setelah membuka mata, ia kembali ke masa SMA. Oh Harin berhasil menembus waktu dan sangat gembira. Oh Harin mencari Ji Seo Joon di seluruh halaman sekolah. Akhirnya ia bertemu dengannya yang sedang memegang kamera di taman bunga. Oh Harin mendatangi Ji Seo Joon dan dengan serius mengatakan kepadanya, ia sama sekali tidak akan membiarkannya mati. Kalimat yang sulit dimengerti ini malah diejek oleh Ji Seo Joon. Oh Harin berpikir jika ingin mencegah Ji Seo Joon bunuh diri, pertama-tama harus mengetahui kesedihan lawannya. Oh Harin ingin tahu kesedihan dalam hati Ji Seo Joon, tetapi malah ditanya balik oleh Ji Seo Joon ada apa dengannya akhir-akhir ini. Mengapa tingkah lakunya aneh sekali? Ji Seo Joon menyadari sejak jatuh tempo hari, Oh Harin terus sengaja mengikutinya. Ekspresi dan gerak-geriknya juga semakin aneh. Saat ini Oh Harin sedang duduk cemberut di lapangan olahraga melihat Ji Seo Joon bermain bola. Saat ini Cha Eun Song datang ke sisinya. Oh Harin segera bertanya kepada Cha Eun Song, apakah ada sesuatu yang meresahkan Ji Seo Joon? Cha Eun Song mengingat sejenak. Ji Seo Joon memang memiliki hubungan baik dengan semua orang, tetapi memang ada satu orang yang memusuhi dia, yaitu teman sekelas Kim Uyang. Namun informasi yang diketahui Cha Eun Song hanya sampai di situ. Cha Eun Song menyarankan jika Oh Harin ingin tahu lebih banyak tentang Ji Seo Joon, lebih baik melihat buku-buku yang dibaca Ji Seo Joon akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini Ji Seo Joon selalu membawa buku bersamanya. Oh Harin yang mendapat petunjuk dengan senang hati berterima kasih atas saran Cha Eun Song. Sesampainya di kelas, Du Sujin menerjang Kim Uyang dan mengeluh bahwa Oh Harin akhir-akhir ini terus menghilang dan muncul. Du Sujin bahkan harus bersusah payah menyembunyikan jejaknya. Hal ini mau tidak mau membuat Ji Seo Joon teringat, Oh Harin sebelumnya sangat tidak biasa. Oh Harin selalu peduli dengan masalah pribadinya. Memintanya untuk pasti memberitahu Oh Harin jika ada masalah. Oh Harin datang ke perpustakaan ingin mencari daftar pinjaman Ji Seo Joon. Oh Harin terkejut menemukan bahwa pengelola perpustakaan adalah kakak perempuan Ji Seo Joon. Ia langsung menyapa dengan antusias. Tetapi Oh Harin ingat pertama kali mereka bertemu seharusnya di pemakaman Ji Seo Joon. Saat itu Ji Hye-min yang menghibur Oh Harin yang sedang menangis terseduh-seduh. Setelah berhasil mendapatkan daftar pinjaman buku, Oh Harin pergi ke rak buku mencari satu persatu. Tetapi ketika mengambil buku di rak yang tinggi, Oh Harin tidak sengaja menyentuh buku-buku lain. Saat ini, Ji Seo Joon tiba-tiba muncul di sampingnya, membantunya menahan buku-buku yang jatuh. Ji Seo Joon mengingatkan Oh Harin agar tidak membuat orang lain khawatir. Setelah itu ia dipanggil oleh teman sekelas. Ji Seo Joon datang ke kantor guru, ternyata sudah waktunya konseling penerimaan. Sesuai peraturan maka harus ada orang tua siswa yang datang ke sekolah untuk berdiskusi dengan guru. Namun, Ji Seo Joon selalu mencari alasan untuk menghindari kehadiran orang tua, seolah-olah ada kesulitan yang sulit diungkapkan, yang membuat guru sangat khawatir. Oh Harin bersembunyi di pintu dan melihat pemandangan Ji Seo Joon dan guru berbicara setelah pelajaran selesai. Oh Harin yang menghilang sepanjang hari akhirnya kembali ke ruang kegiatan klub. Menghadapi omelan Du Sujin, ia tersenyum ramah dan dengan tulus mengakui kesalahannya. Akhirnya ia mendapat maaf dari Du Sujin. Saat ini Oh Harin mengetahui Ji Seo Joon mengatakan malam ini ada janji, sementara teman-teman sekelas sedang mengunggah foto kegiatan klub ke media sosial yang sedang populer akhir-akhir ini. Mereka sambil mengoperasikan juga mengejek Ji Seo Joon tidak mengikuti tren, sampai sekarang masih menggunakan mini homepage dan menulis buku harian rahasia yang terkunci. Kalimat ini menarik perhatian Oh Harin. Malam harinya ketika semua orang meninggalkan sekolah, Oh Harin beralasan
alasan ada barang yang tertinggal dan kembali ke studio foto. Ia menggunakan komputer umum klub dan membuka mini homepage Ji Seo Joon yang terkunci. Ia mendapat ide, lalu berdasarkan nama buku dalam daftar pinjaman Ji Seo Joon, ia memasukkan kata sandi satu persatu. Hasilnya, Oh Harin benar-benar berhasil membuka buku harian Ji Seo Joon yang terkunci dari buku harian Ji Seo Joon. Oh Harin terkejut mengetahui bahwa ia ternyata adalah anak angkat, dan meskipun Ji Seo Joon berusaha sekuat tenaga, ia tidak bisa menghilangkan cap sebagai anak angkat pada dirinya. Oh Harin tiba-tiba merasa sakit kepala dan berdenging di telinga. Setelah membuka mata, ia kembali ke kenyataan. Oh Harin datang ke panti asuhan Ji Seo Joon yang dulu. Suster mengatakan kepadanya bahwa Ji Seo Joon setelah diadopsi masih sering kembali berkunjung. Setiap kali kembali selalu menyebut teman bernama Oh Harin, itu adalah gadis yang sangat ia sukai dan hargai. Kemudian dia kembali ke kedai kopi Hemin. Harin bertanya seperti apa Seo Joon di rumah saat dia masih hidup. Hemin dengan sedikit penyesalan mengatakan bahwa Seo Joon adalah anak yang sangat peka. Setelah Hemin, putri kandung mereka, ditemukan kembali oleh keluarga, Hemin menyebabkan keretakan dalam hubungan antara Seo Joon dan orang tua angkatnya. Meninggalkan kedai Hemin, Harin tidak bisa tidak merenung setelah mengetahui lebih banyak tentang Seo Joon. Harin melihat kembali persahabatan mereka yang sudah belasan tahun. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Seo Joon. Harin membuka situs web buku harian Seo Joon dan ternyata sudah tidak ada lagi. Dia mengeluarkan 7 foto yang tersisa dan membakar salah satunya. Harin diam-diam bertekad dia pasti akan menyelamatkan Seo Joon sebelum semua fotonya habis. Ketika foto itu habis terbakar, Harin membuka mata dan kembali tepat di dalam foto itu. Di kelas SMA, Harin berdiri ingin meninggalkan kelas tetapi dipanggil kembali oleh guru. Guru berjanji bahwa Harin boleh pergi asalkan dia bisa menjawab pertanyaan di papan tulis. Harin melangkah maju dengan percaya diri tetapi mendapati pikirannya kosong, dia harus kembali ke tempat duduknya dengan malu. Harin menghela napas dalam hati. Setelah dewasa, menjawab soal SMA memang tidak mudah, dan akhirnya tiba juga jam istirahat makan siang. Harin makan siang bersama teman-temannya. Mereka membicarakan kontes fotografi yang sudah mereka sepakati untuk diikuti bersama. Semua orang mengungkapkan pemikiran mereka tentang topik keluarga. Hanya raut wajah Seo Joon yang tidak bagus, jadi dia bergegas pergi. Melihat Seo Joon pergi, Harin juga cepat-cepat mengejarnya. Dia langsung pergi ke ruang fotografi, lalu memasukkan kata sandi untuk melanjutkan membaca buku harian Seo Joon. Di setiap entry buku harian Seo Joon terungkap ketidakamanan dan ketakutan yang mendalam. Dia sangat ingin berintegrasi ke dalam keluarga ini, tetapi selalu tidak bisa melakukannya dengan lebih baik. Harin segera mencari Seo Joon setelah selesai membaca. Dia sedang duduk di lapangan olahraga mempertimbangkan bagaimana meminta maaf kepada ibunya. Terakhir kali ibu dan anak itu berselisih kata-kata. Sang ibu dalam kemarahan telah menampar Seo Joon sekali. Seo Joon tidak menyalahkan ibunya, dia tahu itu karena kondisi mentalnya sendiri yang bermasalah. Harin duduk di sampingnya. Ketika Harin tahu Seo Joon sedang bingung bagaimana cara meminta maaf kepada ibunya, Harin dengan satria menawarkan bantuan. Harin tertawa mengatakan bahwa pengalamannya bertahun-tahun bertengkar dengan keluarganya bisa membantu Seo Joon berdamai dengan ibunya dengan lancar. Setelah mengatakan itu, Harin segera merebut ponsel Seo Joon. Harin mengirim pesan ajakan yang sudah disiapkan. Benar saja, mereka langsung menerima pesan setuju dari ibunya. Seo Joon pergi ke tempat janji, dia mengikuti tips berdamai yang diajarkan Harin, tetapi itu tidak hanya tidak membuat suasana menjadi canggung, tetapi dia juga mengolok-olok Harin dengan ceritanya. Setelah itu, dia juga menceritakan kepada ibunya hal-hal sehari-hari yang menarik di sekolah. Harin bersembunyi di satu sisi, diam-diam mengamati situasi ibu dan anak itu sampai mereka selesai makan dan pergi. Harin juga buru-buru mengikuti mereka sehingga dia lupa ponselnya di kursi. Ketika Seo Joon sedang berjalan-jalan dengan ibunya, sang ibu adalah yang pertama membuka diri. Dia bilang Hemin juga mengundangnya makan hari ini, tetapi dia tetap datang ke janji Seo Joon, menyebutkan pertengkaran terakhir kali. Ibu meminta maaf kepada Seo Joon lebih dulu. Dia mengakui apa yang Seo Joon katakan memang benar. Awalnya mereka mengadopsi Seo Joon karena dia terlihat sangat mirip dengan Hemin yang hilang. Awalnya memang mengasuh Seo Joon dengan niat menggantikan Hemin, tetapi seiring berjalannya waktu, ibu dan ayah segera menganggap Seo Joon sebagai anak kandung mereka. Dia bukan barang yang bisa diganti, dan ibu bahkan mengatakan jika kehilangan Seo Joon, ibu akan sedih sampai mati. Mendengar kata-kata ibunya, Seo Joon juga menangis meminta maaf, dan ibu serta anak itu berpelukan erat. Tidak jauh dari situ, Harin melihat keduanya berdamai dan merasa sangat gembira. Tepat ketika Harin hendak mengeluarkan ponselnya, dia baru menyadari mungkin dia meninggalkannya di restoran tadi. Harin segera kembali ke restoran untuk mengambil ponselnya. Lalu melihat panggilan tak terjawab dari Sujin, Harin ingat Sujin pernah memberitahunya di siang hari. Mereka berdua memiliki janji penting di malam hari,
Hal ini membuat Harin merasa sangat bersalah. Harin segera menelepon kembali tetapi tidak dapat terhubung. Saat itu Seojeon menelepon Harin untuk bertemu. Dia berterima kasih kepada Harin atas tips yang dia ajarkan, mengingat keraguan sebelumnya. Seojeon berkata jika dia tidak mengambil langkah ini, mungkin dia tidak akan pernah tahu seberapa dalam cinta orang tuanya kepadanya. Melihat ekspresi Seojeon yang jelas jauh lebih bahagia, Harin juga merasa sangat senang. Saat itu serangan tinnitus datang. Harin memegangi kepalanya dan tersadar. Setelah Harin sadar, hal pertama yang dia lakukan adalah membalik-balik album foto masa sekolah mencari informasi. Seojeon belum meninggal. Namun secara tak terduga dia menemukan dirinya telah kehilangan Sujin. Bahkan di buku telepon pun tidak ada keberadaan Sujin. Harin segera menelepon teman-teman SMA-nya yang lain. Baru saat itulah dia mengetahui bahwa dia dan Sujin telah putus hubungan sejak kelas 11 dan belum menghubungi sampai sekarang. Penyebab utamanya adalah malam itu karena urusan Seojeon. Harin tidak menepati janji dengan Sujin sehingga menyebabkan reaksi berantai. Saat ini di kepala Harin juga ditambahkan ingatan baru sesuai dengan kebenaran. Kenangan hari kedua setelah ingkar janji, Harin datang meminta maaf kepada Sujin. Sujin langsung marah begitu mendengar Harin meninggalkannya demi Seojeon. Sujin berkata belakangan ini Harin menjadi sangat aneh. Di matanya hanya ada Seojeon, bahkan demi Seojeon melupakan janji penting dengannya. Kali ini Harin telah melukai Sujin terlalu dalam, Sujin tetap tidak mau memaafkannya. Harin sedang bersedih karena kehilangan Sujin, tiba-tiba dari belakang terdengar suara panggilan. Harin langsung membelalakkan mata. Dia menoleh dan melihat Seojeon hidup berdiri di depannya. Dia memang selamat. Harin langsung berlari memeluknya erat-erat. Melihat Seojeon saat ini, semua usaha Harin menjadi berarti. Mata Harin memerah dan dia menangis terseduh-seduh di dada Seojeon. Hal ini sebaliknya membuat Seojeon merasa sangat aneh karena baginya, hari ini hanyalah hari biasa di antara hari-hari mereka berdua bersama. Harin naik taksi ke lokasi kecelakaan Hyemin, dan benar saja melihat Hyemin berdiri di pinggir jalan. Harin bergegas lari, tetapi ketika dia hampir mendekati Hyemin kepalanya kembali sakit parah. Harin membuka mata lagi. Kembali ke kenyataan, dia buru-buru mencari kontak Hyemin, hasilnya menunjukkan Hyemin selamat. Kemudian Harin kembali membalik-balik album foto SMA, dia menemukan foto bersama yang seharusnya ada Seojeon sekarang telah berganti menjadi orang lain. Firasat buruk kembali melanda hati Harin. Harin mencari di buku telepon nama Seojeon telah hilang tanpa jejak. Harin langsung menangis. Dia tidak mengerti mengapa dia jelas-jelas sudah melakukan semuanya dengan benar, mengapa Seojeon meninggal lagi. Keesokan harinya Harin mencari Eun Song. Keduanya duduk di kedai kopi Hyemin, melihat sosok Hyemin. Harin sedikit linglung. Saat itu Eun Song mengeluarkan setumpuk dokumen tentang kematian Seojeon sebelum memberikannya kepada Harin. Eun Song sedikit khawatir. Dia berkata berharap apa yang dia lakukan dapat membantu Harin, lalu memberikan permintaan penuh makna agar kali ini Harin tidak jatuh lagi. Harin setengah mengerti setelah mendengar, dia juga setuju dengan permintaan Eun Song, lalu membalik-balik dokumen ini. Ternyata tahun itu setelah Seojeon meninggal, polisi sempat melakukan penyelidikan, tetapi orang tua Seojeon menolak otopsi. Setelah itu kasus ditutup begitu saja dengan alasan bunuh diri. Petunjuk ini membuat Harin berpikir kembali dan merasa takut. Tepat ketika Harin membalik ke halaman berikutnya, Eun Song sedikit tegang menyuruhnya melewati bagian ini, lalu Harin melihat situasi penerimaan pesan di ponsel Seojeon hari itu. Harin menemukan pesan terakhir yang dia terima hari itu dikirim olehnya, tetapi dalam ingatan Harin, dia jelas ingat dia telah mengirim pesan kepada Seojeon mengajaknya bertemu lebih dulu. Setelah menerima balasan dari pihak lain, dia tidak memalas lagi. Harin meminjam dokumen ini dari Eun Song, lalu bertanya apakah ada foto di album foto ponsel Seojeon. Mengenai hal ini, Eun Song menggeleng. Saat itu Hyemin menghampiri mereka dan memberitahu Harin bahwa semua peninggalan Seojeon disimpan dengan baik oleh ibunya. Harin kemudian menghubungi ibu Seojeon. Pihak lain tepat waktu membawa peninggalan Seojeon, termasuk ponsel, untuk diserahkan kepada Harin. Sebenarnya ibunya selalu sangat penasaran dengan Harin karena pada malam hari saat makan bersama Seojeon, raut wajahnya ketika menyebut Harin lebih ceria dari kapanpun. Harin membawa ponsel Seojeon pulang, untungnya setelah diisi dayanya masih bisa dibuka. Harin membuka kotak masuk, kembali menemukan pesan terakhir mereka hari itu. Dalam pesan itu tertulis bahwa dia akan datang terlambat dan menyuruh Seojeon meminum minuman yang dia beli lalu menunggu dengan sabar. Pesan ini muncul dengan sangat aneh karena Harin sama sekali tidak punya kesan tentangnya. Harin mengingat dengan teliti situasi hari itu setelah mereka berdua bertemu di ruang fotografi. Dia buru-buru pergi, di tengah jalan dia dihentikan oleh seorang siswi yang mengatakan guru menyuruhnya datang ke kantor sebentar. Tetapi ketika Harin tiba di kantor dia menemukan tidak ada guru yang mencarinya. Selama waktu penundaan ini, apa yang sebenarnya terjadi? Apa pula minuman dalam pesan ketiga itu? Harin membawa kecurigaan dan mulai merangkum semua poin keraguan di atas kertas. Dari isi yang ditegaskan Eun Song untuk diabaikan,
Harin mengetahui bahwa luka di pergelangan tangan Seojeon tidak memiliki jejak keraguan yang biasa terlihat pada kasus bunuh diri. Tetapi mengapa Eun-song tidak ingin Harin melihat isi ini? Semua tampak sangat mencurigakan. Saat ini Harin kembali mengeluarkan foto yang tersisa. Dia harus melihat sendiri apa kebenarannya. Ketika foto itu terbakar habis, dia membuka mata. Harin kembali menjadi model di ruang seni, dengan susah payah baru menyelesaikan pekerjaan modelnya. Harin buru-buru menarik Sujin ke lapangan basket mencari Seojeon. Saat itu terjadi konflik di lapangan basket. Shinwoo sangat membenci Seojeon, sehingga sengaja melukai Seojeon dalam pertandingan basket. Teman-teman satu persatu membela Seojeon, tetapi dia langsung memaafkan Shinwoo. Seojeon bersiap pergi ke ruang kesehatan. Harin juga buru-buru mengikutinya setelah dokter selesai membalut Seojeon. Dokter menghiburnya bahwa untungnya dia terluka di tangan kiri. Harin buru-buru mengatakan ini tidak beruntung karena Seojeon adalah orang kidal. Begitu kata-kata itu terucap, Harin tiba-tiba menyadari celah penting dalam dokumen bunuh diri yang menunjukkan tempat Seojeon menyayat pergelangan tangan adalah tangan kiri. Tetapi mengapa orang kidal menyayat urat nadi dengan miring di tangan kiri? Luka keraguan, Harin dengan berani menduga kematian Seojeon bukanlah bunuh diri. Setelah memastikan Seojeon bukan bunuh diri, Harin dalam keadaan mendesak menceritakan semua hal di masa depan di depan Seojeon. Dia tidak hanya memberitahu Seojeon bahwa dia akan meninggal pada hari ulang tahunnya, tetapi juga akan dipalsukan oleh orang lain menjadi seperti bunuh diri setelah mendengar kata-kata Harin. Seojeon menunjukkan ekspresi yang sama sekali tidak mengerti. Seojeon tidak mengerti mengapa Harin begitu yakin meramalkan bahwa dia akan meninggal. Seojeon hanya bisa menganggap kata-kata ini sebagai pikiran Harin yang kacau. Melihat Seojeon yang tidak peduli sama sekali, Harin semakin cemas. Dia tahu hal yang mendesak sekarang adalah menemukan pembunuh untuk Seojeon. Saat ini, Sujin datang ke samping Harin dan menceritakan bahwa Shinwoo sangat memusuhi Seojeon, melukainya. Kalimat ini membuat Harin mendapat kilasan ide. Shinwoo tampaknya sangat mencurigakan, melihat hari ulang tahunnya tinggal beberapa hari lagi. Harin setiap hari tegang, merencanakan bagaimana sebelum ulang tahun tiba, dia akan menemukan pembunuh yang sebenarnya dan menyelamatkan Seojeon. Hari itu setelah sekolah, kelompok Sujin berjanji untuk bermain-main di tepi sungai Han setelah pulang sekolah. Tetapi Harin saat ini tidak punya mood untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok ini. Dia diam-diam menelepon Seojeon, lalu menyarankan agar mereka berdua nanti pergi ke tempat yang sepi dan tidak ada orang. Permintaan ini membuat Seojeon merasa terkejut. Seojeon sama sekali tidak menjaga perasaan Harin, malah dengan keras memastikan kembali sekali lagi. Tidak disangka pertanyaan ini terdengar jelas oleh semua orang. Teman-teman semakin tidak mengizinkan mereka berdua berpisah dari kelompok untuk berkencan sendirian, memaksa mereka harus bersama-sama pergi bermain di Sungai Han. Setelah itu kelompok Sujin keluar untuk bermain, melalui sud gunting batu kertas memutuskan siapa yang akan pergi membeli makanan. Akhirnya semua orang pergi membeli barang. Hanya tersisa Harin sendirian. Harin melihat ransel yang ditinggalkan Seojeon. Dalam hatinya muncul sebuah pikiran karena sampai sekarang foto-foto yang membuatnya melakukan perjalanan waktu hanya tersisa 4 lembar, hanya ada 4 kesempatan yang tidak pasti untuk menemukan kebenaran. Lalu dia menggeledah foto-foto di dalam ransel Seojeon. Saat ini Harin menduga bahwa jika dia dalam keadaan saat ini membakar foto sekali lagi, apakah dia bisa melakukan perjalanan waktu ke momen-momen lain di masa sekolah. Berpikir begitu, Harin segera mengambil selembar foto menuju toko serba ada di pinggir jalan ingin membeli pemantik. Tetapi pegawai toko sangat berpegang pada prinsip, bersikeras tidak menjual pemantik kepada pelajar. Karena terpaksa, Harin akhirnya berakting. Dia mengeluh bahwa dia tidak bisa menyalakan lilin ulang tahun untuk satu-satunya temannya. Pegawai melihatnya dan terpaksa memberinya sekotak korek api. Tetapi Harin tidak pandai menyalakan korek api. Tepat ketika dia sedang bingung, Seojeon malah menemukannya. Ternyata ketika dia selesai membeli makanan dan kembali ke tempat duduk, dia menemukan Harin menghilang entah kemana dan ranselnya terbuka. Dia langsung khawatir terjadi sesuatu pada Harin sehingga buru-buru mencari kemana-mana. Melihat Seojeon, Harin sempat bingung. Harin menyembunyikan foto itu di belakang punggungnya, dan saat ini tidak ada orang di sekitar. Harin berniat memberitahu Seojeon tentang dirinya yang melakukan perjalanan waktu dari masa depan. Tetapi Eun-song kembali memotong pembicaraan mereka berdua. Harin tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terpaksa mengikuti teman-temannya kembali ke tempat duduk untuk makan di luar. Begitu semua orang duduk, Harin langsung berbohong bahwa dia mendapat telepon dari ibunya sehingga harus pulang lebih awal. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa menarik Seojeon untuk pergi bersama. Setelah menerima kode kedipan mata dari Harin, Seojeon juga mengatakan dia ada urusan dan harus pulang lebih awal. Tepat ketika mereka berdua hendak menyelinap pergi, Eun-song lagi-lagi seperti permen karet juga minta ikut bersama mereka berdua. Eun-song terlihat sangat aneh, dia terus membuntuti mereka berdua sepanjang jalan. Seolah-olah dia tidak ingin membiarkan mereka punya ruang untuk berbicara. Hal ini membuat Harin sangat kesal. Merasa dirinya hampir sampai pada batas, Harin menghela napas panjang. Harin turun dari bus.
menyesal telah menyanyiakan kesempatan bagus kali ini. Setelah Harin turun dari bus, Seojeon di dalam hati juga memikirkan kembali ramalannya. Sikapnya yang terlalu serius dan perilaku aneh Harin hari ini. Hal itu membuat Seojeon merasa gelisah dan samar-samar. Seojeon sambil berpikir mengeluarkan foto dari ranselnya dan mendapati hilang satu lembar lagi. Dia langsung lari turun dari bus ingin kembali mencari. Harin sedang dalam perjalanan pulang membakar foto itu. Dia melihat foto itu terbakar setengah tetapi tidak terjadi apa-apa. Saat itu Seojeon dari belakang memanggilnya kembali. Tidak menunggu Harin menjelaskan. Seojeon langsung menunjuk Harin di depannya adalah orang yang melakukan perjalanan waktu dari masa depan. Mendengar perkataan ini, Harin langsung berdiri di tempat. Sesosok bayangan yang mengikuti di belakang Seojeon setelah mendengar percakapan mereka berdua juga buru-buru melarikan diri. Seojeon memberitahu Harin bahwa sebenarnya sejak SMP dia sudah tahu bahwa membakar foto bisa kembali ke masa lalu. Dan menggunakan kemampuan ini untuk berulang kali melakukan perjalanan waktu demi melindungi keselamatan Harin. Seojeon selalu mengira ini adalah rahasia yang hanya dia yang tahu. Tetapi hingga hari Harin terluka di lutut, dia baru menyadari ketidakbiasaan Harin. Ditambah hari ini Harin mengambil fotonya sendiri untuk dibakar. Seojeon menduga Harin juga sudah mengetahui rahasia ini. Harin segera mengakui bahwa dia melakukan perjalanan waktu dari 10 tahun kemudian. Namun reaksi Seojeon sangat aneh. Dia berteriak marah dan menyuruh Harin untuk tidak datang lagi. Terlepas dari apakah dia mengasihani dirinya sendiri atau dibunuh, jangan ikut campur lagi dalam masalah ini. Kata-kata dingin ini membuat Harin merasa sangat sedih. Orang yang selalu dia bolak-balik antara masa lalu dan masa depan untuk selamatkan. Menolak ketulusan hatinya dengan begitu keras. Dalam kesedihannya, Harin kembali merasa telinga berdengung sebelum pingsan. Harin mendengar Seojeon mengatakan semua hal ini adalah demi Harin. Harin membuka matanya lagi. Dia telah kembali ke masa sekarang. Kata-kata Seojeon membuatnya kehilangan semua harapan. Dia pernah ingin merobek semua foto. Saat ini panggilan telepon dari Sujin menghentikan Harin. Mereka berdua tiba di kafe Hemin. Hubungan Sujin dan Woo Jong tampaknya tidak berjalan mulus. Jarak membuat mereka selalu kurang berkomunikasi. Sujin pernah ingin putus. Mendengar itu, Harin mulai menghiburnya. Harin tanpa sengaja mengungkapkan pengalaman percintaannya. Hal ini membuat Sujin sangat terkejut. Sujin salah paham mengira Harin akhirnya keluar dari bayang-bayang Seojeon dan menemukan cinta baru. Saat itu Harin baru ingat bahwa di dunia ini, hidup Seojeon telah terhenti sejak masa SMA. Memikirkan kisah cinta yang membuatnya menyesal ini. Harin tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia di hatinya. Harin menceritakan semuanya kepada Sujin. Dia menceritakan bagaimana dia telah berulang kali melakukan perjalanan waktu untuk menyelamatkan Seojeon. Tetapi dia dimarahi oleh Seojeon agar jangan datang menyelamatkannya lagi. Meskipun Sujin tidak sepenuhnya percaya pada perkataan Harin yang tidak masuk akal. Namun dia tetap mendorong Harin untuk berani menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan. Tidak perlu mendengarkan perkataan Seojeon. Kalimat ini membuat Harin sekali lagi mengambil keputusan. Dia pergi ke toilet untuk membakar foto lagi. Dia tidak ingin menyesal lagi. Harin melakukan perjalanan waktu kembali sekali lagi. Harin tiba di ruang foto kompetisi dan nyaris terluka oleh rak penyimpanan yang hampir roboh. Untungnya Seojeon muncul tepat waktu untuk menahan bahaya darinya. Melihat Harin tidak mendengarkan nasihatnya dan malah melakukan perjalanan waktu kembali. Seojeon hanya bisa menghela napas. Saat ini dia memberitahu Harin sebuah aturan perjalanan waktu melalui foto. Ternyata setiap kali melakukan perjalanan waktu selalu ada harga yang harus dibayar, mulai dari hanya cedera fisik hingga perubahan dalam hubungan. Kemudian pada akhirnya harga yang tersisa hanyalah kematian. Harin mengaitkannya dengan pengalamannya. Tidak disangka sesuai dengan apa yang dikatakan Seojeon. Namun kali ini Harin sudah membawa tekad. Harin dengan tegas mengatakan meskipun menghadapi bahaya, dia harus menemukan pembunuh Seojeon. Ekspresi serius ini justru membuat Seojeon tertawa tak berdaya. Seojeon tahu dia tidak bisa menghentikannya. Melenyuh hatinya, dia setuju untuk membantu Harin menyelidiki pembunuhnya. Kemudian ketika mereka berdua membereskan barang-barang yang jatuh dari rak penyimpanan, mereka tiba-tiba menemukan kaki lemari rak penyimpanan telah sengaja digergaji oleh seseorang. Inilah alasan mengapa rak itu tiba-tiba roboh saat mereka berdua berbicara. Eun Song sedang bersembunyi di luar pintu. Sebenarnya tadi malam Eun Song telah mengikuti Seojeon sepanjang jalan dan Eun Song telah mengetahui rahasia perjalanan waktu. Akhirnya Seojeon meletakkan sebuah kamera di tempat tersembunyi di ruang foto. Dia berjanji pada Harin bahwa jika orang yang mencurigakan tertangkap kamera, dia akan segera mengirim email padanya. Harin kembali membuka mata kembali ke masa sekarang. Setelah pulang ke rumah, dia buru-buru membuka kotak suratnya mencari apakah Seojeon mengirim email itu. Di ruang dan waktu lain, Seojeon juga sedang melihat isi rekaman. Ternyata ada seseorang yang diam-diam masuk ke ruang foto. Orang itu adalah Shin Woo yang membenci Seojeon. Harin segera meminta Eun Song membantunya mencari informasi kontak Shin Woo saat ini. Setelah itu Harin mengetahui bahwa Shin Woo saat ini bekerja di perusahaan logistik dan lingkup pekerjaannya juga termasuk pusat bantuan tempat Harin berada. Saat Harin sedang mencari kemana
kemana-mana, Eun Song menelepon menanyakan apakah dia mencari Shin Woo karena Seo Joon. Harin tidak menyangkal, bahkan memberitahu Eun Song tentang penemuannya bahwa Seo Joon dibunuh. Tepat pada saat ini seorang petugas pengiriman yang akrab muncul di depan Harin. Dia menyadari orang itu adalah Shin Woo yang sedang dia cari. Sekarang dia adalah seorang kurir logistik, tetapi dia sama sekali tidak tampak seganas yang Harin bayangkan. Melihat Harin terus menatapnya, Shin Woo bertanya dengan hati-hati apakah mereka berdua saling kenal. Melihat Shin Woo tampaknya sama sekali tidak mengenalinya. Harin segera mencari alasan untuk meminta Shin Woo mengantarnya sebentar. Shin Woo menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus gembira terhadap permintaan mendadak ini. Mereka berdua segera naik ke kendaraan. Dalam kesempatan itu, Harin sengaja atau tidak sengaja bertanya tentang informasi pekerjaannya. Seiring berjalannya percakapan, sisi menakutkan dari Shin Woo pun terungkap. Sifatnya tampak mudah marah dan kesal saat berbicara, wajahnya selalu terlihat tegang. Kadang-kadang dia bahkan menggaruk lehernya dengan keras meninggalkan bekas merah. Saat ini, Eun Song berada di kafe Himin. Melihat Harin tak kunjung datang, Eun Song terlihat sedikit cemas. Himin menyadari bahwa akhir-akhir ini mereka berdua sering berinteraksi. Tak ayal dia menduga apakah mereka bisa naik tingkat dari teman menjadi kekasih. Ucapan ini membuat Eun Song tampak sangat malu. Tepat pada saat ini Harin bergegas datang. Dia menyesap kopi untuk menenangkan suasana paniknya, kemudian dengan ekspresi serius mengatakan kepada Eun Song bahwa pembunuh Seo Joon tahun itu adalah Shin Woo. Kalimat ini membuat Eun Song sedikit bingung. Dia bertanya dari mana Harin mengetahuinya. Harin kemudian menceritakan bahwa tahun itu dia memasang kamera tersembunyi di pintu ruang foto dan meminta Seo Joon untuk mengirimkannya padanya melalui email setelah menontonnya. Ketika melihat email, Harin melihat bayangan Shin Woo. Setelah mendengar penjelasan Harin, Eun Song semakin bingung. Tetapi dia tenggelam dalam pikirannya. Kejadian lama saat sekolah menengah muncul dalam benaknya. Ternyata terakhir kali ketika Harin melakukan perjalanan waktu kembali. Eun Song karena membuntuti Seo Joon, jadi dia mendengar percakapan mereka berdua tentang perjalanan waktu. Saat itu Eun Song merasa sulit dipercaya sehingga dia tidak menyelidiki lebih dalam. Sekarang tampaknya semua itu adalah kebenaran. Untuk menanyakan bagaimana dia berencana membantu Seo Joon tahun itu. Setelah mengetahui semuanya, Harin bisa kembali melakukan perjalanan waktu untuk menyelamatkan Seo Joon. Mendengar perkataan Harin, Eun Song tampak sangat lega. Dia dengan tegas menyetujui permintaan Harin. Eun Song juga mengakui bahwa sebelumnya ketika Harin memintanya menyelidiki dokumen tentang kematian Seo Joon, Eun Song karena takut Harin berpikir macam-macam, jadi dia menyembunyikan sebagian. Sekarang Eun Song tahu Harin bertekad ingin menemukan pembunuhnya, barulah dia mengeluarkan dokumen yang disembunyikannya. Harin melihat ke dalam berkas penyelidikan tahun itu. Dia menemukan di lokasi kejadian ada sebotol kosong obat bius hewan. Eun Song menjelaskan obat bius ini 10 tahun lalu lebih beracun dan mudah dibeli. Manusia setelah disuntik akan menimbulkan halusinasi. Telinga akan menunjukkan tanda berubah menjadi biru, dan pada tubuh Seo Joon justru muncul kondisi ini. Bersamaan dengan itu, di posko penyelamatan, rekan kerja menemukan setelah mengisi persediaan, telah hilang sedikit obat bius hewan. Hal ini membuat mereka sangat curiga karena bulan lalu juga hilang satu kotak. Tepat pada saat ini, Harin menerima telepon dari rekan kerja memintanya memeriksa surat jalan karena dalam barang hilang sedikit obat bius hewan. Kalimat ini menghubungkan botol obat bius kosong dengan Shin Woo. Harin menyadari orang yang mengambil obat bius itu pastilah Shin Woo yang baru saja mengantar barang. Harin segera bersama Eun Song menuju ke pusat penyelamatan hewan liar. Shin Woo mengemudi pulang ke garasi. Dia baru saja menghentikan mobil dan hendak mengambil obat bius yang dicampur dari dalam tas kulit. Tiba-tiba rekan kerja datang untuk mengobrol dengannya, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk membawa obat bius pergi, sampai mereka berdua kembali ke kantor. Shin Woo tampak gelisah tidak tenang. Pada akhirnya Shin Woo tetap tidak tahan dengan kecanduan di hatinya. Dia mencari alasan untuk pergi ke garasi. Saat ini Harin dan Eun Song juga tiba di sana. Harin membuka pintu mobil. Setelah mencari-cari, dia benar-benar menemukan obat bius dan jarum suntik di tas Shin Woo. Eun Song pergi ke samping buru-buru menelepon polisi. Saat ini pintu garasi terbuka. Shin Woo datang. Melihat itu Harin terpaksa bersembunyi di balik kursi mobil, tidak berani bersuara. Tetapi Shin Woo tetap menyadari keberadaan Harin. Dia diam-diam berjalan ke pintu belakang, lalu mengeluarkan pisau kecil berniat melukai Harin. Tepat pada saat ini, Eun Song berlari datang menghalanginya. Polisi yang datang segera setelah itu juga menangkap Shin Woo, duduk di ruang interogasi. Shin Woo akhirnya ingat siapa Harin dan Eun Song. Dia langsung menunjukkan wajah yang menyeramkan. Menyatakan dengan terus terang bahwa kedua orang ini datang menyelidiki dirinya memang karena kematian Seo Joon.
Harin masih menunggu hasilnya di kantor polisi. Dia berusaha menjelaskan kepada polisi bahwa kematian Seojeon 10 tahun lalu juga disebabkan oleh Shinwoo, tetapi hanya berdasarkan video Shinwoo memasuki ruang foto itu jauh dari cukup untuk menuntut. Kebetulan saat ini Shinwoo sedang meledak emosi di ruang interogasi, dia justru menyebut-nyebut masalah ini sendiri. Tetapi berbeda dengan apa yang Harin dan mereka pikirkan, Shinwoo juga adalah orang yang curiga terhadap kematian Seojeon. Shinwoo mengatakan terus terang bahwa dirinya bukan pembunuh melainkan seorang saksi. Ternyata tahun itu Shinwoo datang keluar ruang foto. Melalui jendela Shinwoo melihat Seojeon terjatuh di lantai, dan orang di samping Seojeon yang penuh darah. Orang yang menyayat pergelangan tangan kirinya adalah Haemin. Haemin menerima telepon dari kantor polisi, memberitahu Haemin bahwa kasus Seojeon telah muncul saksi baru. Hal ini membuat Haemin merasa panik. Ternyata Haemin telah berkali-kali menguping pembicaraan Harin dan teman-temannya di kafe. Dari perkataan itu, Haemin mengetahui Harin melakukan perjalanan waktu dengan cara membakar foto, tepat pada hari dia datang ke pusat logistik. Harin tanpa sengaja menjatuhkan kartu identitas di kafe. Haemin segera menggunakan kartu identitas Harin mencari perusahaan pembuka kunci, dengan seenaknya membobol masuk ke rumah Harin. Haemin menemukan foto di tas Harin dan kembali ke toko untuk membakarnya. Setelah membakar foto, Haemin memejamkan mata. Menunggu hingga membuka mata lagi, Haemin telah kembali ke masa sekolah dan sedang duduk di perpustakaan. Harin masih dengan cemas menunggu di kantor polisi. Akhirnya melihat polisi keluar dari ruang interogasi, dia segera mendekat menanyakan situasi Shinwoo. Namun kedua polisi itu saling pandang dan mengatakan belum pernah mendengar nama orang ini. Hal ini membuat Harin sangat bingung. Dia buru-buru menelepon Eun-song. Hal yang lebih aneh adalah Eun-song juga sangat terkejut mendengar cerita ini. Semua orang seolah-olah kehilangan ingatan. Hal ini membuat Harin merasa samar-samar. Dia merasa alur waktu kembali berubah. Benar saja, Eun-song setelah mendengar nama Shinwoo, dia langsung mengatakan orang ini sudah meninggal sejak masa SMA. Saat ini ingatan yang berubah di kepala Harin juga diperbarui. Dia berpikir lagi jika orang yang meninggal tahun itu adalah Shinwoo, maka Seojeon seharusnya masih hidup. Tetapi di daftar kontak tetap tidak ada nama Seojeon. Harin terkejut menyadari ada orang yang telah melakukan perjalanan waktu saat dia tidak menyadari, kembali ke masa lalu membunuh Shinwoo. Sehingga foto-foto lainnya masih utuh. Hanya foto di tas yang hilang tanpa jejak. Harin dengan hati-hati memikirkan kembali orang yang mungkin telah mengambil foto itu. Tetapi tidak ada petunjuk, dia memutuskan untuk pergi ke tempat terakhir membakar foto untuk memastikan. Kembali ke kafe Haemin sekali lagi. Harin membuka tempat sampah di toilet untuk memeriksa. Harin menemukan sampah di dalamnya sudah dibersihkan sehingga terpaksa pergi. Namun setelah pergi, Harin menemukan tempat sampah lain di gang di samping toko. Di bawahnya masih tersisa asap dari sebuah foto yang terbakar. Di perjalanan pulang, Harin mencari di internet berita tentang kematian Seojeon tahun itu. Harin menemukan opini publik condong ke arah dia dibunuh. Hanya saja kurang bukti yang cukup sehingga terpaksa dihentikan. Pada malam hari Harin kembali membakar sebuah foto untuk kembali ke masa lalu. Ketika membuka mata, waktunya adalah hari kedua setelah Shinwoo meninggal. Seojeon baru saja tiba di sampingnya. Harin langsung berbicara ke intinya mengatakan kepadanya bahwa Shinwoo bukanlah pembunuhnya. Ketika Harin menyelidiki Shinwoo 10 tahun kemudian, ada orang lain yang menggunakan foto untuk kembali ke masa lalu untuk membunuhnya. Karena 10 tahun kemudian, polisi kembali melalui Shinwoo untuk menggali kembali kasus kematian Seojeon 10 tahun lalu. Si pembunuh pasti takut Shinwoo akan mengatakan hal-hal yang merugikannya. Untuk menjamin keamanan, dia kembali ke masa lalu sekali lagi dan melenyapkan bahaya potensial yaitu Shinwoo. Harin menegaskan si pembunuh yang melakukan perjalanan waktu kembali itu saat ini masih berada dalam alur waktu ini, tetapi dia tidak mengetahui tanda peringatan ketika terbangun adalah telinga berdengung dan aturan perjalanan waktu lainnya. Oleh karena itu, kali ini Harin kembali lagi, dia memutuskan harus melalui pengamatan yang cermat dan menemukan orang yang melakukan perjalanan waktu ini. Setelah tahu siapa dia, kasus misterius ini akan terpecahkan. Seojeon dengan cepat menerima perkataan Harin. Dia mengangguk setuju bersama Harin mencari orang yang memiliki perilaku dan gerak-gerik tidak wajar. Mereka berdua terlebih dahulu pergi ke pintu ruang foto. Ingin mengkonfirmasi ulang video itu sekali lagi, tetapi menemukan kamera telah hilang. Mereka berpikir ini pasti dilakukan oleh si pembunuh. Harin tanpa sadar teringat Eun-song, karena 10 tahun kemudian, dia hanya menceritakan masalah ini kepada Eun-song. Tetapi dia berpikir lagi, dia tidak berani mengambil kesimpulan dengan mudah. Saat ini Harin teringat saat terjadi kasus. Tempat kejadian juga ada botol obat bius. Harin segera menarik Seojeon bersama-sama mencari botol kosong di tempat sampah di halaman sekolah. Akhirnya Harin menemukan botol itu di tempat sampah toilet wanita. Hanya saja 2 botol kosong dimasukkan ke dalam cangkir kopi sekali pakai, digabungkan dengan sisa foto di samping tempat sampah di luar kafe. Hal ini membuat Harin curiga pada Haemin, tetapi karena hubungan antara Haemin dan Seojeon, Harin tetap tidak mengungkapkan kecurigaannya. Berbanding terbalik dengan penurunan semangat Harin,
Seojun justru semakin aktif menyemangatinya untuk bersemangat. Dan menggenggam tangan Harin dengan lembut menghiburnya, mereka berdua pertama kalinya bergandengan tangan berjalan di jalan, membuat Seojun merasa sangat gembira. Tetapi Harin justru memberitahunya, di masa depan mereka telah berpacaran terus-menerus selama 10 tahun, dalam momen kebahagiaan ini. Perkataan pemilik toko foto justru bergema aneh di benak Harin. Dia mengatakan jangan sembarangan mengubah masa lalu, karena akan mendatangkan ketidakberuntungan. Tepat saat Harin masih merenung, papan nama di pinggir jalan tiba-tiba jatuh. Seojun buru-buru berbalik melindungi Harin, tetapi tetap pingsan terkena papan nama yang jatuh. Seojun dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Untungnya tidak ada yang serius, hanya saja kepala terbentur menyebabkan Seojun jatuh koma. Mengenai kapan Seojun bisa sadar, dokter juga tidak bisa memastikan. Saat ini ponsel Seojun berdering, Harin menjawab telepon baru tahu. Sebelumnya, Seojun telah menyerahkan botol obat bius di lokasi kematian Shin-woo kepada polisi, berusaha membuktikan dia tidak bunuh diri. Tetapi polisi menganggap bukti ini terlalu lemah, tidak bisa membantah kemungkinan Shin-woo bunuh diri setelah menutup telepon. Dalam hati Harin juga mulai berspekulasi tentang proses pembunuhan oleh si pelaku. Di dunia nyata, si pelaku benar-benar mengetahui kemajuan penyelidikan Harin, dan pergi ke masa lalu membunuh Shin-woo, yang mungkin terlibat dengannya. Karena baru melakukan perjalanan waktu mendesak, jadi si pembunuh pasti membeli obat bius di dekat situ. Jika saat ini ada kamera pengawas yang merekam area sekitar sekolah, lihat apakah ada orang mencurigakan yang membeli obat bius, maka semua masalah akan terjawab di ruang foto. Ponsel Eun-song tiba-tiba berdering sekali, tetapi langsung mati. Eun-song melihat bahwa itu adalah panggilan dari Harin. Setelah itu ponsel Sujin berdering lagi. Sujin memanggil nama Harin lalu dengan hati-hati berjalan keluar untuk menerima panggilan itu. Hal ini membuat Eun-song tidak bisa tidak khawatir. Harin sepertinya sengaja menyembunyikan sesuatu dari Eun-song. Sujin keluar. Harin mengatakan kepadanya bahwa Seojun terluka sehingga koma. Mereka ada di rumah sakit. Sekaligus dia juga memberitahu Sujin. Seojun telah menaruh kamera di pintu ruang foto. Tetapi saat kembali kamera itu sudah menghilang. Harin meminta Sujin untuk memperhatikan apakah dia melihatnya. Sujin kembali ke ruang foto, mulai bertanya pada Uyang dan Eun-song apakah mereka melihatnya. Keduanya tidak tahu. Sujin menyarankan mereka mencarinya bersama, karena Harin mengatakan kepadanya bahwa Shin-woo tidak bunuh diri. Kamera itu sangat mungkin merekam pembunuh Shin-woo. Setelah mengatakan itu, ketiganya segera mencari kamera di ruang foto. Sementara itu, Eun-song diam-diam pergi sendirian. Setelah menemukan Eun-song pergi, Uyang juga tampak ragu-ragu, seolah tahu sesuatu tetapi tidak bisa mengatakannya. Eun-song menggeledah di mana-mana di dalam lemari di kelas, seolah-olah barang yang sengaja disembunyikannya telah menghilang. Saat ini dia melihat Uyang pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia mengejarnya. Eun-song dengan serius bertanya kepada Uyang apakah dia menemukan sesuatu. Tapi Uyang bersikeras menyangkal, hanya saja terlihat sangat panik. Eun-song tanpa bicara langsung masuk ke ruangan di belakang Uyang dan menemukan kamera yang hilang. Harin berada di rumah sakit bersama Seojun. Merasa berterima kasih karena Seojun sekali lagi menanggung bencana untuknya, Harin bertekad dalam hati, dia juga harus membantu Seojun lolos dari kematian. Harin mendatangi rumah sakit dan apotek di sekitar sekolah. Dia bertanya apakah ada orang berseragam sekolah yang datang membeli obat bius dan meminta untuk melihat kamera pengawas. Tetapi Harin hanya bisa pasrah karena dimanapun dia pergi dia menemui kesulitan. Toko-toko ini entah tidak mengizinkan Harin melihat atau hanya memasang kamera palsu. Harin sibuk mondar-mandir tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Saat ini Seojun yang koma siuman. Harin awalnya ingin melakukan sesuatu untuk Seojun. Ketika melihatnya siuman, hati Harin senang sekaligus cemas, matanya langsung memerah. Seojun buru-buru menghiburnya, keduanya perlahan keluar dari rumah sakit. Seojun awalnya ingin berbicara santai dengan Harin, tetapi dia hanya memikirkan tentang melacak si pembunuh. Seojun hanya bisa menghiburnya untuk santai. Dia berkata meskipun mereka berdua sementara belum menemukan si pembunuh, tetapi juga telah memperoleh banyak hal melalui perjalanan waktu. Harin akhirnya tahu semua yang telah dilakukan Seojun untuknya. Keduanya juga memahami perasaan masing-masing, tidak perlu lagi membawa penyesalan melangkah menuju masa depan. Seojun menyebutkan bahwa dia pernah melakukan perjalanan waktu untuk menyelamatkan Harin. Setelah itu harus membayar dengan kaki patah. Sebelumnya meskipun dia menghargai niat Harin untuk menyelamatkannya, tetapi dia lebih khawatir tentang harga yang harus dihadapi Harin di masa depan. Tetapi sekarang dia juga merasa lega karena Harin saat ini tidak sendirian. Mereka berdua akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan satu sama lain, tidak peduli harga apapun yang dihadapi, yang lain akan tiba tepat waktu sebelum bahaya. Saling melindungi, Eun-song menelepon memberitahu Harin bahwa mereka telah menemukan kamera. Ternyata Uyang dalam satu kesempatan keluar masuk ruang foto. Dia telah menemukan kamera yang tersembunyi di lemari. Hanya karena konten yang terekam di dalamnya,
dia terpaksa menyembunyikan kamera itu. Harin segera membuka kamera untuk melihat. Harin hanya melihat orang yang mengikuti Shinwoo ke ruang foto adalah seorang gadis. Pakaian dan aksesoris rambutnya terlihat sangat mirip dengan Sujin. Semua orang mengepung Sujin dan memutar video ini. Sujin menunjukkan ekspresi sangat terkejut, bersikeras menyangkal bahwa orang di video itu adalah dirinya. Tetapi di video, jaket dan jepit rambut yang dikenakan gadis itu membuat teman-teman Sujin sangat akrab karena itu benar-benar barang-barang yang pernah dipakai Sujin. Seojeon dan Eun-song bergantian menginterogasi Sujin, bahkan menyebutkan waktu dia keluar saat istirahat makan siang kemarin untuk mencecar. Melihat Sujin ditanyai sampai tidak bisa berkata-kata, Uyang akhirnya tidak tahan dan menggebrak meja berdiri. Dia berteriak keras agar teman-temannya berhenti. Sujin sudah bilang bukan dia, kenapa tidak mau mempercayai kata-kata Sujin? Saat ini Eun-song membalas, mengatakan terus terang bahwa Uyang jelas juga menganggap Sujin sebagai tersangka. Itu sebabnya dia menyembunyikan kamera, melihat dua orang itu berhadapan karena dirinya. Sujin merasa kecewa dengan semua orang. Sujin mengatakan terserah mereka mau lapor polisi atau menanganinya dengan cara lain. Intinya orang di video itu bukan dirinya. Sujin setelah selesai bicara langsung menangis meninggalkan ruang foto. 5 orang berjalan dengan sedih di halaman sekolah melihat punggung Sujin. Harin juga tidak bisa memikirkan alasan apa yang dimiliki gadis itu untuk membunuh Shinwoo. Tepat pada saat ini 2 polisi menghentikan mereka, tanpa bicara langsung membawa Sujin ke kantor polisi. Saat ini tidak jauh dari situ, Hyemin sedang bersembunyi di kegelapan dan tersenyum licik. Polisi memutar video di kamera, bersama dengan jaket dan jepit rambut yang dikenakan Sujin saat itu. Semua bukti menunjukkan bahwa orang yang mengikuti Shinwoo ke ruangan di video itu adalah Sujin. Sujin tidak bisa membela diri, hanya bisa dengan sedih mengulangi bahwa itu bukan dirinya. Saat ini polisi mengajukan pertanyaan terakhir, yaitu selama waktu misterius meninggalkan sekolah pada siang hari kemarin, Sujin sebenarnya pergi kemana? Sampai pada tahap ini Sujin juga tidak menyembunyikannya lagi. Ternyata sebelumnya Sujin mati-matian tidak mau bicara karena baru-baru ini dia diserang sembelit. Pada siang hari Sujin meminta izin pulang untuk buang air besar di rumah. Karena lingkungan yang akrab lebih kondusif untuk mengurangi sembelit, sebelumnya karena menjaga harga diri jadi tidak mau mengatakannya. Orang yang bisa membuktikan hal ini adalah dalam perjalanan pulang. Karena sakit perut, Sujin telah menumpang mobil pengantar makanan Tiongkok. Teman-teman mengetahui petunjuk ini, lalu mulai berpencar mencari pengantar barang itu untuk bersaksi. Mencuci bersih kecurigaan untuk Sujin, pada malam hari Harin sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menelepon Uyang, bertanya kepadanya bagaimana dia menemukan kamera yang disembunyikan saat itu. Uyang memberitahu Harin bahwa saat dia keluar dari ruang foto, dia tiba-tiba mendengar suara, jadi dia memperhatikan lemari itu dan menemukan kamera diletakkan di atasnya. Bersamaan dengan itu dia juga menemukan jam tangan Uyang di lemari penyimpanan. Harin baru saja menutup telepon, Seojeon langsung berlari terengah-engah, memberitahu mereka bahwa dia telah menemukan pengantar barang itu. Ketika Seojeon ingin kembali ke kantor polisi bersama Harin, Harin mengusulkan bahwa dia masih harus pergi ke sekolah untuk mengkonfirmasi satu hal. Itu adalah jam tangan Uyang di atas lemari. Menurut dugaan Harin, si pembunuh pasti tahu soal kamera. Setelah memakar foto dan melakukan perjalanan waktu, pertama dia memanfaatkan saat Seojeon sakit perut pulang ke rumah, dia mencampur pakaian Seojeon untuk menyamar, sekaligus mencampur jam tangan Uyang, lalu mengatur untuk memancing Shinwoo ke ruang foto untuk membunuhnya, kemudian mengambil kamera dan menghapus rekamannya merekam dirinya. Setelah selesai melakukan semuanya, dia mengembalikan benda-benda ke tempat semula dan meletakkan jam tangan Uyang di dalam lemari. Berharap Uyang akan menjadi orang pertama yang menemukan kamera, tetapi serangan pusing tiba-tiba membawa si pembunuh kembali ke masa depan. Pelaku di masa lalu setelah menemukan Sujin lewat di kamera, bertekad memilih untuk melapor polisi, maka terjadilah situasi saat ini. Harin menduga dalam proses pelaku melakukan perjalanan waktu kembali untuk melakukan kejahatan, pasti ada kecerobohan. Harin mulai mengajak Seojeon ke tempat kejadian untuk survei. Akhirnya menemukan titik terobosan, yaitu jendela di koridor. Itu mungkin bisa memantulkan wajah asli si pelaku. Setelah mengatakan itu, keduanya kembali terhubung dengan video di kamera, memperbesar gambar pantulan pada salah satu panel jendela. Mereka hanya melihat wajah Hyemin terlihat jelas di kaca jendela. Seojeon langsung terpana di tempat. Harin juga sangat terkejut. Keduanya tanpa sadar memerah mata. Seojeon tidak menyangka Hyemin yang paling dia cintai justru membantunya. Harin juga tidak berani percaya bahwa kakak perempuan dekatnya, yang sepemikiran dengannya di masa depan, adalah pelaku yang membantu Seojeon. Seojeon ingin berbalik dan pergi, tetapi menemukan bahwa kejutan yang terlalu besar telah membuatnya tidak bisa berdiri tegak. Seojeon jatuh
jatuh terduduk di tanah, air mata terus mengalir. Kebenaran ini bahkan membuat Seo Joon lebih menderita daripada kematian mengerikan manapun. Dia menerjang ke pelukan Harin dan menangis tersedu-sedu. Sangat cepat sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah Seo Joon. Polisi menangkap Hye-min atas tuduhan membunuh Shin-woo. Bersama dengan penangkapan Hye-min, masa lalunya juga perlahan terungkap. Ternyata tahun itu setelah Hye-min tersesat dari orang tuanya, Hye-min ditangkap oleh geng pencuri. Mendidik Hye-min menjadi pencuri sejak kecil. Dalam geng pencuri itu semua adalah anak-anak yang ditinggalkan dalam lingkungan bertahan hidup yang kuat memangsa yang lemah ini. Hye-min perlahan membentuk kepribadian yang licik dan jahat. Setelah dewasa dalam satu kesempatan mencuri, Hye-min secara tidak sengaja menemukan pamflet pencarian orang yang ditempel orang tuanya. Orang di pamflet itu adalah Hye-min saat kecil. Hye-min berdasarkan isi pamflet kembali ke rumah. Hanya saja di rumah muncul seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah Seo Joon yang diadopsi orang tuanya. Melihat orang tuanya memperlakukan Seo Joon seperti anak kandung. Sayang sekali, bahkan menyiapkan sup rumput laut, kue ulang tahun dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Seo Joon. Pemandangan ini membuat Hye-min yang belum pernah merasakan kehangatan keluarga, mulai menumbuhkan rasa iri dan kebencian terhadap Seo Joon dari dalam hati. Di sisi lain, Harin tiba-tiba membuka mata, dia kembali ke masa kini. Harin berpikir bahwa jika Hye-min sudah ditangkap, maka Seo Joon pasti juga selamat. Saat ini Eun Song menelepon menyuruhnya datang ke tempat berkumpul. Seo Joon sedang mabuk berat. Mendengar kabar Seo Joon masih hidup, Harin sangat gembira. Harin segera pergi ke lokasi makan. Harin hanya melihat teman-teman sekolah semuanya hadir. Harin segera merasa sangat menyesal begitu melihat Sujin. Harin sekali lagi meminta maaf karena 5 orang kelas 11 tidak mempercayainya. Tetapi Sujin sudah memaafkannya. Saat ini Seo Joon muncul. Dia sama sekali tidak mabuk seperti yang dikatakan Eun Song. Saat ini Eun Song menjelaskan bahwa hanya dengan mengatakan seperti itu barulah Harin mau datang ke bar untuk ikut berkumpul. Pesta berakhir, Harin dan Seo Joon bergandengan tangan pulang bersama. Harin mengusulkan untuk pergi jalan-jalan di akhir pekan, tetapi Seo Joon mengatakan bahwa akhir pekan ini dia sementara tidak punya waktu karena Hye-min sudah keluar dari penjara minggu lalu. Minggu ini mereka harus pulang ke rumah makan bersama. Mendengar nama Hye-min, Harin merasa merinding. Harin teringat akan Seo Joon yang menangis tersayat-sayat ketika tahu Hye-min ingin membunuhnya. Harin dengan hati-hati bertanya pada Seo Joon apakah dia sudah lolos dari trauma psikologis. Seo Joon menjawab bahwa Hye-min bagi setiap anggota keluarga mereka adalah masa lalu kelam yang harus diatasi, tetapi mereka hanya bisa memilih untuk menghadapi dan memaafkan Hye-min. Setelah mendengar itu, Harin memeluk Seo Joon. Keesokan harinya setelah Seo Joon pergi bekerja, Harin juga ikut pergi ke pusat bantuan untuk bekerja. Hari ini pusat bantuan akan menerima beberapa sukarelawan. Harin memegang daftar untuk mencocokkan mereka satu persatu. Tak disangka Hye-min tiba-tiba muncul di hadapannya. Membuat Harin sangat terkejut. Hye-min dengan antusias menyapa Harin. Mengatakan bahwa selama 10 tahun di penjara dia selalu mengoreksi kesalahannya. Hye-min ingin memulai hidup baru, oleh karena itu berinisiatif datang ke sini menjadi sukarelawan. Tetapi Harin tidak berani mempercayai kata-kata Hye-min dan selalu waspada terhadap Hye-min. Hingga setelah pulang kerja, Harin mengejar Hye-min dan meminta informasi kontaknya. Tetapi Hye-min baru saja keluar dari penjara belum lama, masih belum punya ponsel baru. Hye-min lalu membacakan nomor telepon ibunya, sekaligus juga meminta nomor telepon Harin. Malam itu, Harin menceritakan kepada Sujin tentang Hye-min yang datang ke pusat bantuan menjadi sukarelawan. Keduanya merasa tindakan Hye-min ini memiliki banyak hal yang mencurigakan, terutama Sujin. Sujin masih takut karena tindakan fitnah Hye-min tahun itu. Mengingatkan Harin untuk tidak terlalu dekat dengannya setelah menutup telepon. Harin kembali menerima panggilan tak dikenal. Penelepon mengatakan bahwa Seo Joon mengalami kecelakaan dan berada di rumah sakit. Situasinya sangat darurat. Harin dengan cemas langsung bergegas keluar pintu. Tetapi saat sedang mencari taksi dia menerima telepon dari Seo Joon. Seo Joon saat ini masih aman dan sehat. Dia menghibur Harin bahwa panggilan itu mungkin penipuan, menyuruh Harin pulang untuk istirahat yang baik. Tetapi ketika Harin kembali ke rumah, dia diserang dari belakang oleh Hye-min yang bersembunyi di kegelapan. Ternyata gadis itu telah menyelinap masuk ke rumah Harin saat dia buru-buru keluar tanpa menutup pintu. Harin dipukul keras jatuh ke tanah, sementara Hye-min mulai mengobrak-abrik barang. Mencari foto-foto yang bisa melakukan perjalanan waktu, akhirnya Hye-min menemukan sisa foto di laci. Harin berusaha bangkit, bergumul dengan Hye-min untuk mencegahnya, tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa melawan Hye-min, hanya bisa melihatnya membakar foto. Kali ini Harin dan Hye-min sama-sama berada di dekat foto yang terbakar.
sehingga mereka melakukan perjalanan waktu bersama. Waktu kembali setelah Hye-min ditangkap, Harin segera mencari Seo-jeon di mana-mana begitu membuka mata melalui kata-kata Eun-song. Dia mengetahui bahwa Seo-jeon hari ini telah meminta izin pulang lebih awal untuk pergi ke rumah sakit. Karena ibu Seo-jeon setelah mendengar kabar Hye-min membantu seseorang tidak tahan dengan kejutan besar itu dan pingsan, jadi Seo-jeon pergi ke rumah sakit mengunjungi ibunya. Harin buru-buru menelepon Seo-jeon. Harin memberitahunya bahwa Hye-min setelah 10 tahun keluar dari penjara kembali memakar foto untuk melakukan perjalanan waktu ke sini. Seo-jeon terdiam sebentar. Setelah itu dia mengatakan Hye-min telah dibawa ke kantor polisi. Sekarang pasti tidak akan menimbulkan bahaya lagi. Tetapi Harin mengatakan kepadanya bahwa polisi sekarang masih belum menemukan bukti yang menentukan sehingga tidak bisa menahan Hye-min terlalu lama. Dan bukti penting itu adalah pisau ukir yang dia gunakan untuk melukai Shin-woo. Hye-min pasti akan mencari kesempatan untuk melarikan diri guna menyingkirkan barang bukti ini. Saat itu, jika polisi tidak menemukan senjata pembunuhan, mereka hanya bisa menghilangkan kecurigaan terhadap Hye-min. Ketika itu, setelah Hye-min bebas, sulit dijamin dia tidak akan menyerang Seo-jeon lagi. Kenyataan membuktikan kekhawatiran Harin tidak beralasan. Hye-min yang sudah menjalani 1 kali interogasi sudah terlalu memahami trik polisi. Dia dengan mahir menunjukkan bahwa mereka saat ini masih belum memiliki bukti yang menentukan sehingga tidak bisa menahannya terlalu lama. Setelah itu dia meminta izin ke toilet dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari kendali polisi. Hingga saat ini Harin, Seo-jeon, dan juga Hye-min semuanya sedang mencari senjata pembunuhan itu. Harin ingat bahwa peralatan di ruang seni semuanya dikumpulkan dan disatukan oleh guru. Lalu bersama Seo-jeon mencari guru dan ingin meminjam pisau ukir. Tetapi guru itu mengatakan kepada mereka bahwa semua pisau ukir hari ini sudah dipinjam semua, tidak ada pilihan. Harin dan Seo-jeon hanya bisa berpencar mencari teman sekelas yang meminjam pisau untuk memeriksa pisau di tangan mereka. Saat ini Hye-min naik taksi kembali ke sekolah. Dia langsung menuju lokernya dan mengambil sisa obat bius. Setelah itu Hye-min kembali meninggalkan sekolah, mengatur agar seorang teman sekelas menyampaikan pesan kepada Seo-jeon. Berbohong bahwa Harin mengajaknya bertemu di atap, Seo-jeon buru-buru menelepon Harin untuk konfirmasi. Tetapi tidak ada yang mengangkat, Seo-jeon hanya bisa berlari ke atap. Seo-jeon baru saja mendorong pintu masuk. Hye-min yang bersembunyi di balik pintu menyuntikkan obat bius ke tengkuk Seo-jeon. Selanjutnya dia mengambil ponsel Seo-jeon, mengirim pesan ke Harin dan mengajaknya juga ke atap. Saat ini Harin telah menemukan pisau ukir berlumuran darah dari tangan seorang teman sekelas. Harin baru saja akan memberitahu Seo-jeon, dia menerima pesan darinya yang mengajaknya ke atap. Harin buru-buru berlari ke sana, tetapi menelepon Seo-jeon berkali-kali tidak ada yang menjawab. Firasat buruk dalam diri Harin perlahan menyebar. Benar saja ketika dia mendorong pintu atap terbuka, Seo-jeon tergeletak pingsan di tanah, sementara Hye-min memegang pisau seni di lehernya. Hye-min menggunakan nyawa Seo-jeon untuk meminta ditukar dengan pisau ukir itu. Namun saat Oh Harin melempar pisau ke kaki Ji Hye-min, ia justru berbalik licik. Ji Hye-min berkata bahwa ia tak pernah terpikir akan mengampuni Ji Seo-jeon. Melihat itu, Oh Harin teringat pemandangan melihat jasad Ji Seo-jeon di masa lalu. Oh Harin buru-buru menangis terseduh-seduh. Ia memohon kepada Ji Hye-min untuk memaafkan Ji Seo-jeon, meninggikan suaranya mengatakan bahwa Ji Seo-jeon tak bersalah. Kalimat ini justru membangkitkan kembali luka di hati Ji Hye-min. Ji Seo-jeon, Ji Hye-min tersesat, diculik oleh pedagang manusia, mengalami masa kecil yang pahit dan tumbuh dalam kesendirian, sedangkan Ji Seo-jeon yang menjadi pengganti dirinya telah merebut posisinya, menikmati kasih sayang orang tua dengan damai. Ji Seo-jeonlah pelaku dosa terbesar. Melihat rupa Ji Hye-min yang gila itu, Oh Harin tiba-tiba dengan dingin mengucapkan satu kalimat yang benar-benar menyedihkan. Oh Harin berteriak keras ke wajah Ji Hye-min, Ji Seo-jeon bukanlah penggantinya. Keduanya adalah individu yang independen. Ji Hye-min adalah Ji Hye-min, dan Ji Seo-jeon hanyalah Ji Seo-jeon. Selesai berkata, Oh Harin mengumpulkan segenap keberaniannya berjalan menuju Ji Seo-jeon. Saat itu jari Ji Seo-jeon bergerak. Ji Seo-jeon juga perlahan mulai memulihkan kesadarannya. Ji Hye-min melihat Oh Harin mendekatinya. Ia berteriak mengancam Oh Harin untuk berhenti. Namun Oh Harin tak lagi peduli pada peringatan Ji Hye-min. Oh Harin melanjutkan perkataannya bahwa jiwa Ji Hye-min sangat buruk rupa. Ia melimpahkan semua kemalangannya kepada Ji Seo-jeon. Karena tak ingin Ji Seo-jeon bahagia malah ingin membunuhnya. Kata-kata ini terus memprovokasi Ji Hye-min. Ia berteriak keras, lalu ingin menusukkan pisau kertas ke arah Ji Seo-jeon. Saat itu Ji Seo-jeon telah sadar dan mendorong Ji Hye-min dengan kuat. Siapa sangka Ji Hye-min terhuyung jatuh ke samping, lalu kembali memegang pisau menyerang Ji Seo-jeon. Dalam keadaan mendesak, Oh Harin memeluk erat Ji Hye-min.
Kekuatan hentakan ini membuat keduanya jatuh dari pagar pembatas atap dan bersama-sama terjatuh ke lantai bawah. Dalam momen terjatuh, Oh Ha-rin melihat wajah Ji Seo-jeon di atas. Oh Ha-rin mengenang kembali semua kenangan manis bersama Ji Seo-jeon. Sejak pertama kali melakukan perjalanan waktu hingga sekarang, Oh Ha-rin memiliki cinta pertama yang murni, memiliki teman masa kecil saat masih di sekolah, juga memiliki cinta yang saling bersandar setelah 10 tahun bersama. Oh Ha-rin sedikit tersenyum. Ia tak pernah menyesali keputusannya melakukan perjalanan waktu untuk menyelamatkan Ji Seo-jeon. Bagaimanapun, Oh Ha-rin pernah berusaha keras untuk mendapatkan kenangan indah 10 tahun setelahnya. Setelah melalui semua ini, Oh Ha-rin pun sudah merasa puas. Diikuti suara jatuh ke tanah yang bergema, Oh Ha-rin demi melindungi Ji Seo-jeon telah menemui ajalnya bersama Ji Hye-min. Hanya tersisa Ji Seo-jeon sendirian terduduk di atap menangis terseduh-seduh, menunggu ambulans tiba dan membawa kedua orang yang jatuh dari lantai itu ke rumah sakit. Oh Ha-rin meninggal di tempat. Sedangkan Ji Hye-min menjadi vegetatif, tempat duduk Oh Ha-rin di kelas selamanya kosong. Teman sekolah meletakkan bunga putih di meja untuk mengenangnya. Du Sujin sepanjang hari mencuci muka dengan air mata, teringat kenangan bersama Oh Ha-rin, sementara Cha Eun-song hanya bisa menatap foto Oh Ha-rin, matanya memerah menyesali karena belum sempat mengucapkan suka padanya. Ji Seo-jeon mendatangi rumah sakit. Ia mendengar ibunya berteriak keras pada polisi di ruang rawat. Ibunya menyalahkan mereka karena saat menahan Ji Hye-min tidak menjaga dengan ketat sehingga tragedi ini bisa terjadi. Polisi pun dengan canggung meninggalkan ruang rawat. Kesal karena seharusnya mereka menutup jendela kamar mandi lebih awal, Ji Seo-jeon hendak masuk ruang rawat tetapi mendengar tangisan ibunya. Ia tetap mengurungkan niat membuka pintu. Ji Seo-jeon merasa semuanya sudah kacau balau. Meskipun ia selamat tetapi Oh Ha-rin meninggal, Ji Hye-min pun menjadi vegetatif. Setiap orang yang terlibat dalam kasus ini tak bisa mendapatkan kebahagiaan. Ji Seo-jeon mulai berpikir, sebenarnya kesalahan bermula dari mana? Ia juga teringat saat pertama kali menyadari Oh Ha-rin melakukan perjalanan waktu kembali untuk menyelamatkannya. Ia dengan tegas berkata bahwa ia harus mengubah nasib Ji Seo-jeon. Saat itu hati Ji Seo-jeon benar-benar tergoyah. Meskipun ia tahu aturan perjalanan waktu, tahu setiap kali melakukan perjalanan waktu akan membawa konsekuensi yang lebih serius, namun ia tetap ingin mendapatkan perhatian ini. Cinta dan kebersamaan Oh Ha-rin telah menutupi nalar Ji Seo-jeon. Keserakahan ini akhirnya menyebabkan hasil yang menyedihkan, tetapi ia tidak bisa membiarkan nasib terus terbentuk seperti itu. Oh Ha-rin seharusnya tidak mati, hanya dengan mengembalikan semuanya ke keadaan semula, Oh Ha-rin akan bisa selamat. Sambil berpikir, Ji Seo-jeon berlari cepat pulang ke rumah, lalu membakar foto yang pernah ia gunakan untuk melakukan perjalanan waktu. Namun setelah foto ini terbakar, tidak ada efek apapun. Setelah perjalanan waktu gagal, perasaan tak berdaya dan putus asa yang mendalam menyelimuti Ji Seo-jeon. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengubah nasib ini. Hatinya semakin sakit. Hari itu Ji Seo-jeon datang ke ruang fotografi. Bayangan Oh Ha-rin yang dulu memenuhi ruangan kelas kecil ini, di sini Ji Seo-jeon pernah mengajarkannya cara memotret, cara memasang film. Teringat hal ini, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benak Ji Seo-jeon. Ji Seo-jeon pernah mengajarkan Oh Ha-rin bahwa jika memasang film dengan benar, masih bisa memotret satu foto lagi. Saat itu setelah selesai bicara, ia langsung mencontohkannya sendiri. Ji Seo-jeon memasang gulungan film yang bisa memotret satu foto tambahan ke kamera miliknya. Ji Seo-jeon segera mencari kamera dan mencetak foto terakhir itu. Melihat tanggal muncul di foto, Ji Seo-jeon membakarnya lagi. Waktu kembali berputar ke saat ia menerima telepon dari polisi, memberi kabar bahwa Ji Hye-min telah kabur dari kantor polisi. Ji Seo-jeon segera menelepon Oh Ha-rin, memintanya segera meninggalkan sekolah dari gerbang utama dan jangan sampai Ji Hye-min menemukannya. Ji Seo-jeon berjanji akan bertanggung jawab mencari senjata pembunuhan. Setelah beberapa kali bertanya, Ji Seo-jeon akhirnya menemukan pisau ukir yang berlumuran darah itu ada di tangan seorang siswi. Ji Hye-min juga kembali ke sekolah. Ia mendatangi loker dan melihat ada selembar kertas yang ditinggalkan di atas loker. Di atasnya tertulis untuk menemuinya di ruang seni. Ji Hye-min menepati janji datang ke ruang seni dan melihat orang yang menunggunya ternyata adalah Ji Seo-jeon. Saat ini Ji Hye-min tak lagi mau berpura-pura menjadi kakak yang baik. Ji Hye-min mengeluarkan obat bius dan memaksa Ji Seo-jeon menyerahkan pisau ukir. Ji Seo-jeon menasihatinya menghentikan tindakan membunuh dan secara sukarela menyerahkan diri. Ji Seo-jeon berkata bahwa ia juga kembali dengan melakukan perjalanan waktu melalui pembakaran foto. Karena ia melihat akhir Ji Hye-min menjadi vegetatif, maka ia menasihatinya untuk berhenti. Ji Seo-jeon mengakui bahwa ibu di depan ranjang rumah sakit Ji Hye-min menangis sangat sedih. Di hati Ji Hye-min, ia juga sangat membenci ibu. Ibu adalah biang keladi yang menyebabkan ia mengalami masa kecil kelam. Setelah mendengar itu, Ji Seo-jeon berteriak keras kepada Ji Hye-min bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Ibu selalu menyayanginya, tetapi Ji Hye-min tidak mau mendengar kata-kata ini.
Ia berteriak keras lalu tertawa gila. Ia tahu dirinya sudah tidak bisa kembali lagi. Kemudian dengan gila menyerang Ji Seo-jeon. Keduanya bergumul. Saat berdesakan, Ji Seo-jeon dan Ji Hye-min secara bersamaan melihat pisau ukir jatuh di samping. Ji Seo-jeon merebutnya lebih dulu, lalu menindih Ji Hye-min ke tanah. Setelah itu noda darah terciprat ke wajah Ji Seo-jeon. Ji Seo-jeon terluka di perut dan segera dibawa ambulans untuk pertolongan darurat. Untungnya Ji Seo-jeon tidak meninggal, hanya jatuh koma. Selama masa koma, Ji Seo-jeon bermimpi setelah diadopsi orang tuanya. Ji Seo-jeon datang ke lingkungan hidup baru. Teman pertama yang ia kenal adalah Oh Ha-rin. Sedangkan Oh Ha-rin begadang semalaman di sisi ranjang rumah sakit Ji Seo-jeon. Saat ini, polisi menemukan Oh Ha-rin. Ji Hye-min meminta bertemu Oh Ha-rin baru mau mengakui kejahatannya. Maka, Oh Ha-rin di bawah perlindungan polisi mendatangi ruang interogasi. Ia dan Ji Hye-min duduk berhadapan. Ji Hye-min terlihat masih gila seperti itu, tertawa bertanya bagaimana hidup atau matinya Ji Seo-jeon. Oh Ha-rin dengan terang-terangan mengatakan ia benar-benar orang gila. Setelah itu Ji Hye-min menceritakan kembali situasi di ruang seni. Saat itu, Ji Seo-jeon memegang pisau ukir, lalu menindih Ji Hye-min ke tanah dan mengangkat tinggi senjata pembunuhan. Ji Seo-jeon punya cukup kesempatan untuk membunuh Ji Hye-min. Namun ia tidak melakukannya. Tepat saat ia ragu-ragu, Ji Hye-min mengeluarkan pisau kertas yang dibawanya dalam tas dan menusuk dengan keras ke arah Ji Seo-jeon. Ji Hye-min hendak menusuk Ji Seo-jeon lagi, tetapi di luar terdengar suara sirine mobil polisi. Ji Hye-min segera buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian, tapi tetap ditangkap polisi. Kali ini Ji Hye-min mencari Oh Ha-rin hanya untuk mengatakan kepada Oh Ha-rin bahwa ia tidak akan membiarkan Oh Ha-rin. Ji Hye-min akan sama seperti sebelumnya. Setelah keluar dari penjara akan mencari Oh Ha-rin. Hanya dengan terus menyiksa Oh Ha-rin baru bisa membuat Ji Seo-jeon merasa menderita. Selama Ji Hye-min belum mati, seumur hidup ini akan terus melekat pada Ji Seo-jeon dan Oh Ha-rin. Setelah mendengar perkataan Ji Hye-min, Oh Ha-rin juga berdiri dengan penuh keberanian. Oh Ha-rin menyatakan bahwa ia juga akan membuat Ji Hye-min membayar harga yang setimpal atas perjalanan waktu itu. Setelah itu Oh Ha-rin meninggalkan ruang interogasi. Saat ini ibu Ji Seo-jeon menelepon, mendengar suara tangisan di telepon. Oh Ha-rin takut Ji Seo-jeon terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lagi. Oh Ha-rin tidak sempat mendengar apa yang dikatakan ibu Ji Seo-jeon dan langsung berlari secepat kilat kembali ke rumah sakit. Ji Hye-min kemudian dipindahkan ke tahanan sementara ketika digiring naik mobil polisi. Saat ini sebuah mobil yang tidak sempat berhenti menabraknya hingga terjatuh ke tanah. Ji Hye-min jatuh di genangan darah, akhirnya menghembuskan napas terakhir. Ketika Oh Ha-rin tiba di ruang rawat, ia melihat Ji Seo-jeon sudah siuman. Keduanya saling pandang dan sama-sama tersenyum. Sejak saat itu Oh Ha-rin tidak lagi mengalami telinga berdenging. Waktunya juga selalu berhenti di masa sekolah. Setelah Ji Seo-jeon keluar dari rumah sakit, perasaan Oh Ha-rin dan ia semakin mendalam. Du Sujin dan teman-temannya semua menasihatinya untuk segera menyatakan cinta. Oh Ha-rin hanya tersenyum berkata ia punya rencana sendiri. Saat ini Cha Eun-song datang ke sisi Oh Ha-rin. Ia ingin menyatakan cinta kepada Oh Ha-rin tetapi ragu-ragu. Akhirnya saat memutuskan untuk bicara, Ji Seo-jeon keluar dari gerbang sekolah dan melambaikan tangan menyapa Oh Ha-rin dari jauh. Melihat rona kebahagiaan mereka berdua, Cha Eun-song memutuskan memendam erat perasaan ini dalam hati. Sebelum pergi, Cha Eun-song bertanya pada Oh Ha-rin. Ia pernah menguping pembicaraan Oh Ha-rin dan Ji Seo-jeon. Apakah Oh Ha-rin benar-benar melakukan perjalanan waktu dari masa depan? Mendengar itu, Oh Ha-rin mengangguk. Selanjutnya Cha Eun-song bertanya lagi, di dunia itu apakah mereka masih berteman baik? Oh Ha-rin tersenyum senang dan mengatakan Cha Eun-song adalah sahabatnya. Setelah mendengar kalimat ini, hati Cha Eun-song benar-benar lega. Cha Eun-song meminta Oh Ha-rin hari ini harus menyatakan cinta pada Ji Seo-jeon. Jangan meninggalkan penyesalan untuk dirinya. Ji Seo-jeon berjalan ke depan Oh Ha-rin. Oh Ha-rin sama sekali tidak menunjukkan rasa malu seorang gadis remaja. Ia langsung bertanya pada Ji Seo-jeon apakah mau berkencan dengannya. Pernyataan cinta yang belak-belakan ini malah membuat Ji Seo-jeon sedikit malu. Akhirnya di bawah desakan Oh Ha-rin, Ji Seo-jeon setuju untuk berkencan. Keduanya berpelukan dengan bahagia. Dalam hari-hari berikutnya, hidup Oh Ha-rin sekali lagi dimulai dari awal. Ia pernah kehilangan Ji Seo-jeon selama 10 tahun. Adalah kenangan asing yang tiba-tiba datang, melainkan kenangan nyata dan dialami sendiri. Mereka bersama-sama melalui masa SMA, bersama-sama lulus kuliah, bersama-sama memasuki dunia kerja. Oh Ha-rin dan Ji Seo-jeon mendapatkan lebih banyak kenangan berharga. Waktu kembali mengalir hingga 10 tahun kemudian. Dalam garis waktu ini, Ji Seo-jeon memutuskan mengejar hobinya dan menjadi seorang fotografer. Bagaimanapun, hidupnya sudah terikat dengan fotografi. Hidup dan cintanya, semua berkat foto-foto yang memiliki kesempatan untuk terlahir kembali di bawah sinar matahari yang cerah. Ji Seo-jeon dan Oh Ha-rin bergandengan tangan, cincin di jari manis berkilauan. Kali ini kebahagiaan mereka berdua akan berlanjut selamanya.
Ji Seo-jeon mencium Oh Harin, lalu keduanya saling pandang dan tertawa. Setelah itu Oh Harin kembali menyinggung kejadian tahun itu. Setelah Ji Seo-jeon ditusuk Ji Hye-min, polisi dengan cepat tiba di tempat baru bisa menangkap Ji Hye-min dan membawa Ji Seo-jeon ke rumah sakit. Itu karena saat itu Oh Harin menuruti perkataan Ji Seo-jeon dan meninggalkan sekolah. Oh Harin melihat seekor anjing kecil nyaris tertabrak mobil. Oh Harin mengabaikan bahaya menyelamatkannya dalam garis waktu sebelumnya. Justru karena anjing itu tertabrak mati sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Hal ini membuat polisi tidak bisa datang tepat waktu. Oleh karena itu Ji Hye-min melarikan diri. Setiap nasib memiliki sebab akibat yang berulang. Anjing yang diselamatkan Oh Harin secara kebetulan itu seperti efek kupu-kupu, membawa pada hasil akhir yang memuaskan. Mungkin keadilan takdir terletak di sini. Selama hati memiliki niat baik dapat membuat pilihan yang paling tepat.